Akhirnya bisa. Siapa yang pada Selamat sore semua. Syukron, Ibu. Oh ya, sore Mas Sukron. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, sudah geser dari Australia, kapan kembali? sudah 1 bulan kembali, Bu. Oh, sudah 1 bulan kembali. Iya, dan langsung lockdown. Lockdown ya. Pak Adis katanya hari langsung ini di karantina sepertinya ya. Iya. Katanya mau join juga, Ibu. Iya, nanti iya. menyusul. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya, karena ini sudah jam 15.09, jadi kita mulai karena nanti kita berdekatan dengan waktu buka puasa. Saya selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noviani Tiasuti. Di nama saya tertulis Istiatari Noviani Tiasuti, itu nama lengkap saya. Jadi beberapa yang mungkin penasaran nama depan saya itu apa, itu ada Istiatari, itu nama di akte. Cuman karena terlalu panjang, jadi saya singkat ambil di belakangnya. Saya dari MSI Consulting. Saya berbahagia sekali sore ini dan 5 kesempatan mendatang berkesempatan menyelenggarakan webinar series untuk dengan tema ngabuburit gitu ya. Jadi untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan sore ini kita akan kedatangan tamu Pak Imam Wijoyo yang akan menyampaikan materi sharing untuk tema mindset positif menghalau krisis. Jadi ada 5 series seperti yang ada di dalam slide ini. Bu Riti Mangku Subroto kemarin barusan menghubungi saya kalau beliau berhalangan di tanggal 6. Jadi kelihatannya akan diskusi dengan pembicara yang lain. Tapi tadi saya juga kontak Bu Maria Eko dan Pak Samroni, beliau juga kebetulan nggak bisa di-switch. Saya tawarkan ke Pak Pambudi yang harusnya beliau di 16 Mei. Hari Rabu beliau nggak bisa, tapi tadi kalau hari Kamisnya tanggal 7 bisa gitu. Nah, saya tawarkan apakah Bapak Ibu berkenan kalau itu diganti di tanggal 7. Tapi akan menjadi dekat dengan yang Sabtunya di tanggal 9. Seperti itu. Jadi nanti saya tawarkan aja. Saya belum jawab ke beliau, tapi beliau tadi ketika saya minta switch di tanggal 6 nggak bisa, tapi tanggal 7-nya bisa. Jadi kenapa saya mengadakan seminar webinar series untuk ngabuburit ini, karena sekarang ini di musim pandemi seperti kita ketahui banyak teman-teman yang sedang WFH gitu ya, stay at home juga, terus kemudian sebagai karyawan yang dimana karir kita ini nggak boleh mandek, tetap harus melakukan pengembangan diri, maka kita harus tetap update dengan hal-hal yang baru. Demikian juga dengan ketika nanti krisis akan sudah berlangsung pun, kita juga akan menemukan praktek-praktek baru di dalam dunia kerja. Dan kesempatan belajar ini harus nggak bisa dilewatkan begitu saja. Jadi sekarang mau nggak mau kita belajarnya harus mandiri. Dan juga mungkin ada beberapa yang nanti di sini yang mungkin baru saja berhenti dari pekerjaan, akan butuh ilmu-ilmu baru, akan butuh energi baru supaya bisa kompetitif dalam memenangkan persaingan dunia baru, dunia kerja yang nanti akan makin terbatas atau bentuknya masih berbeda dari yang sekarang. Seperti itu. Dan kali ini di kesempatan Ramadan sambil menanti berbuka puasa, saya berpikir alangkah berharganya kalau digunakan waktu ini untuk tetap mengejar energi positif di dalam diri kita masing-masing. Seperti itu. Dan acara ini terselenggara karena kita disupport oleh pembicara-pembicara teman-teman baik saya yang sudah saya sampaikan tadi dan juga oleh PMSM DPD Jawa Timur. Seperti itu. Tanpa memperpanjang kata, nanti setelah ini saya akan minta kepada Pak Diken untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk membuka acara ini. Langsung saya serahkan kepada Pak Diken. Silakan Pak Ken. Pak Ken. Baik, Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman. Salam sejahtera semua. Saya yang pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Bu Novi dari MSI, Magnet Solusi Integra, yang pada sore hari ini sudah sesuai dengan agenda kita mengadakan acara webinar yang ngabuburit ya, karena kondisi dan sebagainya.
saya sudah disupport dengan Bu Novi, ya, dan hari ini juga lumayan udah yang join pada acara ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih buat pembicara hari ini, Pak Imam. Ya. Terima kasih juga sama-sama, Pak Imam. Jadi dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Sedikit saya cerita tentang PMSM Indonesia. Ini mungkin ada beberapa teman yang belum tahu tentang PMSM. Jadi PMSM itulah Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Kebetulan saya yang ditunjuk teman-teman kemarin memimpin untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Mbak Laras bisa sedikit tampilkan, Mbak Laras? Mbak Laras, sedikit tentang PMSM, Mbak Laras. Mbak Laras. Iya, iya. Ya, jadi PMSM adalah satu organisasi yang tentunya hampir diikuti oleh banyak. Jadi bukan hanya seorang HR manager ataupun orang yang ngurusin di personalia ataupun manajemen sumber daya manusia, tapi hampir seluruh pemerhati sumber daya manusia yang seringkali join dan berkumpul di PMSM. PMSM sendiri ya itu ada pusatnya ada di Jakarta, jadi ada di Jakarta. Kemudian kita ada terdiri dari beberapa DPD dan kemudian ada DPC juga, ada cabangnya juga. Kemudian cabangnya hari ini juga ada beberapa teman-teman dari Malang yang join ya, kalau nggak salah ada Pak Pardiman, ada mungkin teman lainnya. Monggo siapa ya yang dari Malang? Ya, jadi ini salah satu visi dan misi dari PMSM ya. Jadi kemudian next Mbak Laras. Next. Ya, jadi PMSM itu apa? Jadi dulunya namanya memang bukan PMSM. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tahu apakah klub sepak bola dari Medan, bukan. Jadi PMSM itu. Jadi dulunya memang awalnya adalah AMSM, Asosiasi Manajemen Sumber Daya Manusia, yang kemudian kita bergabung dengan APM SDM, dan kemudian kita disisahkan, dijadikan satu menjadi PMSM. Jadi kita memang dari beberapa asosiasi pemerhati sumber daya manusia yang akhirnya kita bentuk dan kita udah sepakat namanya menjadi PMSM Indonesia. Next Mbak Laras. Ini lanjut lagi deh. Lanjut lagi Mbak Laras. Nah, ini Ketua Umum kita Pak Irianto AP. Kebetulan beliau menjadi Human Capital Director dari Bank Danamon. Ya. Kemudian next Mbak. Nah, ini ada berapa DPD yang udah ada. Kemudian ada DPD Jawa Tengah, ada DPD Jogja, Jawa Barat, kemudian ada yang di Sulawesi, Bali juga ada, Jawa Timur yang paling banyak karena di Jawa Timur itu ada DPC, ada beberapa DPC, ada Surabaya, Malang, dan Pasuruan. Next Mbak, mungkin Mbak. Nah ini ada beberapa kegiatan-kegiatan ya, salah satunya adalah Air Meet and Talk ya, yang sering kita adakan di Surabaya ataupun di Jawa Timur. Next, Pak. Nah, ini tujuan strategisnya. Ada berapa tujuan strategis yang Bapak Ibu bisa baca di tampilan layar yang kita siapkan. Ada menghimpun kalangan praktisi dan profesional, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan kerjasama, baik itu wilayah dan cabang, kerjasama dengan lembaga eksternal dan lainnya, dan merangkul generasi muda. Next, Mbak. Ya, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dari tadi, pelatihan dan pengembangan SDM, apa aja, salah satunya HR Meet and Talk, kajian SDM-nya ada, dan kemarin memang kita juga udah ada beberapa kegiatan juga, salah satunya generasi milenial. Ya, milenial ini kemarin udah kita ngadain, salah satu adalah kerjasama dengan pekerja disabilitas ya. Jadi kita udah ngadain di Surabaya, kebetulan dari teman-teman Jakarta untuk support.
Jadi kita lagi pengembangan untuk pekerja-pekerja yang disabilitas, khususnya di Jawa Timur. Next mungkin. Jadi itu mungkin perkenalan dari saya sebagai pembuka dari kegiatan MSI dan PMSM dalam rangka web seminar Ngabuburit. Itu Bu Novi, mohon terima kasih buat teman-teman dan semoga hal ini bisa bermanfaat untuk seluruh teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ken. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Imam langsung. Sebelumnya saya perkenalkan beliau. Ini mau kenalan sendiri atau dikenalin Pak? Slide-nya nggak bisa ini. Terserah Bu, tidak masalah. Bentar, ini saya kesulitan untuk jalankan slide-nya Bapak ini. Oke. Bapak nanti saya Bapak langsung kendalian. Kenapa? Langsung kah? Boleh, tidak apa-apa. Saya kenalan sendiri, tidak apa-apa. Saya ada slide-nya juga. It's okay. Oke, baik. Pak Imam, silakan materinya bisa di-share. Sambil nunggu Pak Imam, selintas saya akan perkenalkan. Beliau adalah sekarang menjadi chairman dari Indonesia Winning Institute, gitu ya, di Surabaya. Sebelumnya beliau adalah chairman dari STIE IBMT School of Business Management periode tahun 2009 sampai 2018. Dan Dewan Pengurus dari beberapa yayasan pendidikan di Surabaya. Dan dengan demikian kita bisa lihat dari profesi beliau sebagai trainer, educator, juga pengarang, konsultan, dan sekarang Human Organization and Transformation Coach. Tanpa berpanjang kata, saya silakan kepada Pak Imam untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Imam. Terima kasih Bu Novi. Selamat sore Bu Novi, terima kasih. Terima kasih juga Pak Dwiken. Mohon izin untuk sharing. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya berada di forum ini. Semoga apa yang hendak saya sampaikan ini boleh menjadi sebuah insight kepada kita semua di tengah-tengah pandemi yang ada, begitu ya. Tentunya apa yang akan saya sampaikan ini nanti Anda boleh diskusikan, kita bisa ngobrol bareng. Siapa tahu kita bisa saling menajamkan sehingga bisa jadi hal-hal yang positif ini bisa saling menajamkan, dibawa pulang dan kita bisa salurkan lagi kepada orang lain, begitu ya. Nah, hari ini kita berjudul mindset positif untuk menghalau krisis, begitu. Memang di dalam hal ngomong tentang positive mindset ini sangat penting, terutama di saat-saat seperti sekarang, begitu. Namun demikian, mindset positif yang seperti apa yang memang kita perlu miliki, yang perlu kita latih kepada yang ada di kepala kita ini tadi, kepada pikiran kita, supaya pada saat-saat krisis ini pikiran-pikiran positif itu bisa muncul, begitu ya. Nah, hari ini yang akan saya sharingkan, mungkin saya akan sharing di pertama ini 30-40 menit, kemudian saya akan hentikan, saya akan ngomong tentang value-nya dulu, kemudian saya akan ngomong tentang prinsip-prinsipnya yang hendak saya bahas, kemudian kita berhenti dulu, kita bisa diskusi tentang itu. Bisa jadi ada banyak sekali sharing-sharing dari Bapak Ibu sekalian yang bisa menajamkan prinsip-prinsipnya maupun value-value yang ada. Kemudian saya akan lanjutkan dengan langkah-langkahnya, apa yang perlu kita lakukan, lalu kita kemudian juga diskusi lagi, kemudian kita tutup, begitu ya. Kira-kira seperti itu, kira-kira 30-40 menit Bapak Ibu. Nah, mindset positif untuk menghalau krisis. Sekali lagi, saya ingin men-sharingkan ini, apa yang saya miliki. Ada 3 agenda, yaitu yang pertama, positive mind dan circumstances. Yang kedua nanti kita ngomong tentang positive mindset as a habit. Yang ketiga, steps to be positive in any situations, gitu ya. Saya akan berhenti nanti di yang kedua, untuk yang pertama, sesi yang pertama ini. Ya, seperti kita tahu, circumstances often influence the way we think and feel, gitu ya. Seperti yang kita tahu, ada yang mengatakan circumstances itu bukan membuat seseorang menjadi
apa, tetapi revealing atau memunculkan sikap yang kita miliki pada saat kejadian, begitu ya. Bukan membuat seseorang menjadi seseorang yang lain, tetapi dia berespon dan keluarlah karakter yang sesungguhnya karena circumstances itu tadi, begitu. Jadi mau tidak mau yang namanya kejadian itu ada dua makna, kejadian di luar diri kita maupun kejadian di dalam diri kita. Kejadian di dalam luar diri kita bisa jadi ketika ada hujan, ketika ada badai, ketika ada COVID, corona, ketika ada hal-hal di depan, di luar diri kita yang terjadi. Tetapi yang ternyata yang sangat penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita, begitu ya. Dan biasanya dan sangat normal sekali kejadian-kejadian yang ada di luar kita itu sangat mempengaruhi kita yang ada di dalam, begitu. Meskipun hari ini kita akan belajar bagaimana agar kita memperkuat yang ada di dalam, sehingga yang terjadi yang di luar itu kita yang mempengaruhi, bukan kita yang dipengaruhi, begitu ya. Semoga itu yang bisa kita capai, begitu. Nah, ketika kita ngomong positive mindset ini sepertinya ini sangat klasik sekali ya Bapak Ibu ya. Ada yang bisa melihat ini sebagai vas bunga, begitu. Ada yang melihat ini sebagai dua wajah yang berdekatan, begitu. Just simple check aja. Siapakah di antara Bapak Ibu yang melihat ini dua wajah yang berdekatan? Angkat tangan. Oke. Siapakah di antara Bapak Ibu yang melihat ini vas? Oke, siapa yang bisa melihat dua-duanya? Oke, ya. Bisa melihat dua-duanya ya. Ada orang yang bisa melihat ini dua wajah yang berdekatan, begitu ya. Ini wajah yang pertama, ini hidungnya. Bagi Anda yang tidak bisa melihat ini sebagai vas. Ini bibirnya, ini dagunya, dan ini lehernya. Begitu juga yang di sini. Tetapi bagi teman-teman ibu bapak yang melihat ini sebagai vas, ini putih, ini adalah vasnya, begitu ya. Contoh yang kedua, siapa bapak ibu yang melihat ini kelinci? Angkat tangan boleh? Ada banyak yang melihat kelinci ya. Siapa di antara bapak ibu? Saya. Siapa yang bapak ibu melihat ini? Atau siapa yang melihat kedua-duanya? Oke, ini sangat klasik sekali ya. Jadi bagi Anda semua yang melihat kelinci, Anda melihat yang namanya ini seperti paruh bebek ini telinganya, begitu ya. Kelincinya agak dangak gini, model ke samping, begitu ya. Tetapi bagi Anda yang melihat, kita lihat telinga ini, Anda akan melihat ini sebagai paruh bebek, ini matanya, dan ini kepala daripada bebek. Saya melihat pikiran positif dan negatif ini ya seperti ini, begitu ya. Bisa melihat pikiran positif negatif ini dari sisi kelinci atau dari sisi bebek. Terkadang ketika sesuatu terjadi di dalam hidup kita, kita bisa melihat ini bebek. Tetapi terkadang kita bisa melihat di dalam pandangan kita ini kelinci, begitu ya. Dan godaannya sangat kuat sekali gitu. Apalagi bagi kita semua yang sudah bisa melihat keduanya, begitu. Bagi orang-orang yang positif, itu bukan berarti mereka tidak pernah negatif, begitu ya. Tetapi bagi mereka yang negatif, itu bukan berarti tidak pernah positif. Maka dari itu, dua sudut pandang ini bisa bergantian. Biasanya tergantung daripada apa yang terjadi, yang kedua tergantung daripada pikiran kita, mind fit kita pada saat itu, bisa jadi tergantung daripada emosional kita pada waktu itu atau mood kita saat itu. Sehingga itu mempengaruhi kita mau melihat hal itu positif atau negatif, begitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah what is positive thinking is not, gitu ya. Apa yang positive thinking itu bukan, gitu ya. Yang ingin saya sampaikan ini sharing dari saya. Nah, positive thinking itu bukan neglecting the negative situation. Bukan berarti kita mengabaikan situasi negatif dan kemudian kita hanya berfokus kepada yang positif saja. Begitu. Ada banyak orang yang mengatakan ketika kita berpikiran positif, sudah jangan mikir negatif, gitu kan. Aduh, nanti kalau sudah stop, jangan kalau. Begitu ya.
biarkan titik saja begitu. Kaloknya itu kalau bisa positif begitu, jangan sampai even negatif. Dan ketika kita ngomong kaloknya di mulut ini berhenti, di pikiran tidak berhenti gitu ya. Biasanya di pikiran juga bisa kemana-mana begitu kan. Nah kemudian orang ngomong hati-hati loh ya, nanti kalau kamu punya pikiran ini bisa terjadi. Waduh, tambah takut gitu kan. Tambah takut, tambah kita pikirkan, tambah mau kita lupakan, tambah ingat begitu kan. Jadi positive thinking itu bukan tentang meniadakan yang negatif dan kemudian fokus saja pada situasi yang positif. Yang kedua, thinking positif itu bukan thinking positive will certainly bring positive situations. Positive thinking itu pasti tentu akan membawa kepada situasi yang positif. Gitu ya. Ada yang berkata jika Anda berpikiran positif, maka semua yang Anda hadapi akan positif, begitu ya. Tidak serta-merta seperti itu, begitu. Meskipun ya, ada beberapa buku yang mengatakan ada the law of attraction dan lain sebagainya. Tetapi nanti saya akan sampaikan saya di mananya, begitu ya. Yang ketiga adalah positive thinking is not a kind of miracle that brings you into a positive circumstances. Bukan berarti ini mirip dengan yang di atas. Ketika Anda punya pikiran positif, kemudian seperti sebuah mukjizat, kita berada di situasi yang positif, semuanya yang datang ke kita adalah semuanya yang positif, begitu ya. Kemudian yang keempat, positive thinking itu bukan penggerak segala sesuatu. Jadi penggerak kepala kita, jika kita berpikir positif, maka hidup kita positif. Jika pikiran kita negatif, pikiran kita negatif. Pikiran kita bukan penggerak segala sesuatu, itu yang saya percaya. Karena ada satu penggerak yang tidak bisa digerakkan, yaitu Sang Khalik. Begitu ya. Jadi apapun kita mau punya pikiran positif, negatif, outward, inward, abundance dan lain sebagainya, at the end of the day semua yang mengizinkan adalah ada yang tangan yang tidak melihat, yang tidak terlihat itu tadi. Itu premis saya begitu ya. Kemudian saya akan setuju ketika kita mengatakan jika kita berpikir positif, itu seperti kita menggunakan kacamata. Sama saya ini hampir seumur hidup Bapak Ibu. Saya pakai kacamata minus ini sejak kelas 2 SD naik kelas 3 SD. Jadi saya zaman dulu yang namanya kacamata minus ya sudah putih gitu ya, tidak bisa pakai ribbon begitu. Terakhir gede-gede ada yang ribbon clip on begitu. Terakhir saya senang sekali Bapak Ibu bisa bikin kacamata ribbon minus begitu ya. Wah, saya kemudian bilang sama istri saya akan pesan, saya akan mencoba menikmati kacamata ribbon begitu ya dengan minus ini tadi. Kemudian saya pakai Bapak Ibu. Kemudian saya waktu itu lagi perjalanan ke Gramedia Expo gitu ya. Gramedia Expo parkirnya di mana Bapak Ibu? Di bawah gitu ya, basement. Waktu itu saya pakai kacamata ribbon. Kemudian saya begitu masuk ke bawah, saya ngambil karcis, portal dibuka. Saya masuk, saya ngomel sama istri saya. Wih, bukan ngomel, saya tanya. Wih, gila. Heran. Kok lampu mati semua ya? Ini siang loh. Tadi terang sekali di depan. Ini kok lampu mati semua? Ada apa ini dengan Gramedia Expo? Begitu ya. Kok lampunya dimatiin sekali di basement begitu kan? Kemudian istri saya nyenggol saya. Kamu lagi pakai kacamata ribbon. Iya, lupa. Saya lupa copot kacamata. Kemudian saya pakai kacamata saya yang ini. Oh iya. Saya lebih mengatakan bahwa positive thinking itu seperti kacamata yang kita pakai. Kalau kacamata kita warna merah, maka segala hal yang kita melihat adalah merah. Ketika kita pakai kacamata yang biru, maka melihat segala sesuatu adalah biru. Ketika kita menggunakan kacamata positif, maka kita melihat segala sesuatu, kita diajak untuk positif. Sehingga ketika ada circumstances, ada situasi yang negatif sekalipun, kita bisa melihat positifnya. Begitu ya. Nah, itu kalau di dalam konteks itu, saya setuju di dalam hal itu. Tetapi begitu kita ngomong tentang sesuatu yang positif, kemudian pasti sesuatu yang positif terjadi di dalam diri kita, saya kurang setuju. Karena ternyata di dunia sekarang banyak sekali orang-orang baik, banyak sekali orang-orang yang positif, tetap disolimi. Begitu ya. Tetap disalah mengerti. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama, melakukan kebaikan, memancarkan kebaikan, mencoba untuk berpikir positif, terus berusaha ikhlas, tetap disalah mengerti, bahkan mungkin dikhianati atau ditusuk dari belakang. Begitu ya. Saya kira semua orang pernah mengalami itu. Tetapi orang yang positive thinking tetap melihat itu sebagai hal yang positif. Oke, saya belajar. Ternyata ada orang-orang yang tidak bisa menerima hal yang positif yang saya berikan. Justru orang-orang yang negatif tetap akan negatif. Kan begitu ya. Nah, disitulah positifnya. Sehingga kita bisa taking care of ourselves dan pikiran kita akan tetap fit. Begitu.
Ini konteks yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu positive mindset as a habit, Bapak Ibu. Saya suka sekali dengan quote ini. Ada beberapa quote, ada dari Mahatma Gandhi, ada juga dari Lao Tzu yang mirip sekali seperti ini. Your belief become your thought. Kepercayaan Anda akan menjadi pikiran Anda. Your thought become your words. Pikiran Anda akan menjadi kata-kata Anda. Your words become your action. Kata-kata Anda akan menjadi action, tindakan Anda. And your action become your habit. Tindakannya Anda ketika Anda lakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan Anda. Dan your habit become your value. Akhirnya karena kita terus-menerus melakukan hal yang sama, kita akan berpikir bahwa itu adalah diri kita. Dan itu sudah melekat di dalam diri kita. Dan your values become your destiny. Value kita itu kalau di Lao Tzu akan menjadi karakter. Karakter kita akan menjadi destiny. Value kita masuk ke dalam pikiran kita, nilai-nilai kita akhirnya menjadi sebuah destiny, nasib kita, begitu ya. Nah, akhirnya kalau orang ngomong hati-hati dengan apa yang Anda percaya karena itu akan menjadi nasib Anda, begitu ya. Padahal yang namanya belief itu perjalanannya masih cukup beberapa saat panjang sampai menuju ke dalam nasib kita. Ketika seseorang berkata bahwa uang itu adalah segala-galanya dan dia bisa bikin happy, belief-nya adalah seperti itu, dia akan berpikir bahwa uang itu akan membuat kita happy, karena dulu ketika kita tidak punya uang, kita dihina orang misalkan, atau kita dicampakkan oleh orang, maka hari ini kita punya belief bahwa uang itu adalah segala-galanya, akhirnya mempengaruhi pikiran kita, segala sesuatu akan tentang uang, dan kemudian pembicaraan kita juga akan tentang uang, tindakan-tindakan kita juga akan mengarah semuanya kepada uang, dan kemudian menjadi habit, dan semuanya adalah berpikiran uang, uang, uang. Dan iya, saya tidak menyalahkan itu, ada di antara mereka yang akhirnya sukses dan terus terbentuk dengan adanya uang yang berlimpah sekali, begitu. Tetapi iya, ada juga orang yang ketika dia mendapatkan uang banyak itu tadi, ternyata destiny-nya berbeda. Apa? Ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Ternyata tidak bisa memuaskan dirinya, begitu. Tetapi yang saya maksud di sini adalah kepercayaan yang menjadi belief-nya itu akan membawa kepada tindakan dan akan menjadikan diri kita siapa diri kita, who we are now. Berbeda ketika your belief, kepercayaan kita adalah sangkalik dengan ajaran-ajarannya misalkan. Kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran kita akhirnya menjadi sebuah penasehat biasanya gitu ya. Ketika ada sesuatu terjadi. Bapak Ibu saya ingin tanya. Ada orang-orang yang begini. Pak, ketika ada suatu situasi krisis, kok ada sih orang yang tiba-tiba pikiran positifnya datang, ayat-ayat Quran, ayat-ayat Alkitab, ajaran-ajaran Buddhism atau ajaran-ajaran apapun sesuai dengan kepercayaan Anda muncul. Begitu ya. Kok bisa ya? Padahal saya waktu ngapalin sulit loh. Begitu kan. Ini Bapak Ibu yang saya maksud. Your belief become your thought. Your thought become your words. Ketika kita tidak pernah mengisi kepala kita dengan sesuatu ajaran, dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu yang baik, ya, Tuhan masih bisa bekerja, memberikan pikiran-pikiran yang positif itu. Tetapi kalau kita ngomong caranya manusia, kita perlu isi sehingga belief kita tetap ada di dalam, dan kemudian ketika ada sesuatu terjadi, muncul ayat-ayat tadi. Begitu ya. Hal-hal seperti itu. Nah, jadi dari sinilah kita melihat bahwa our positive mindset itu leading to positive attitude. Positive mindset itu memimpin kita kepada sikap yang positif. Jadi semuanya akhirnya dimulai dari mindset. Mindset-nya dimulai dari ajaran-ajaran yang kita miliki. Nah, saya ingin sharing Bapak Ibu 3 prinsip yang ingin saya sampaikan tentang positive mindset di masa krisis ini. Yang pertama adalah beyond the line principle. Saya sempat diskusi dengan beberapa teman begitu ya. Asik sih. Ini ada konsep yang asik. Itu seperti ini Bapak Ibu. Bahwa setiap orang itu ada seperti line horizontal dan vertikal begitu ya. Semakin ke atas itu biasanya orang-orang yang energi positifnya semakin tinggi. Semakin ke bawah itu biasanya energinya semakin rendah begitu. Semakin tinggi negatifnya maksudnya ya gitu ya. Angkanya kan begitu, minus 50, minus 100, minus 150. Jadi kalau sudah sampai di bawah, pertamanya orang cuma blaming Bapak Ibu. Menyalahkan orang. Ketika situasi terjadi dan itu salah, kemudian dia paling gampang dalam menyalahkan. Entah itu menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri, begitu ya.
Apakah menyalahkan diri sendiri itu salah? Sampai tataran tertentu tidak. Tetapi kalau misalkan kebangetan, begitu kan, akhirnya juga tidak sehat juga buat psikologi kita. Tetapi ada juga orang yang sampai langsung denial, sampai negatif, sampai menyedot energi orang. Dalam kasus ini, saya ingin Anda membayangkan orang-orang yang tanpa ngomong saja, ibu bapak membayangkan saja, Anda sudah merasa, aduh kesel aku. Gitu ya. Saya pernah punya teman, kalau kontak gitu kan, wajahnya, kalau ketemu wajahnya itu aja, saya tahu wajahnya itu wajah mikir gitu ya. Bukan berarti saya itu juga nggak mikir begitu. Wajah saya juga mungkin juga mikir untuk seseorang begitu. Ketemu tuh wajahnya wajah mikir gitu. Ya apa kabarnya gitu kan? Ya harus ngene iki gitu kan. Waduh. Kemudian kalau telepon sama saya, halo, Mam, iya, aku ini barusan nyeneni anak buahku. Oh, kalau pas saya lagi negatif, mbok seneni, iya, kok nggak mbok selosoi, mbok reboi pisan gitu ya, toh. Sekarang kita sambil kejak guyon dia. Tetapi pada waktu saya negatif, pernah dia kontak sama saya tanpa berbicara apa-apa. Kering, 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 kering. Saya lagi di jalan, saya lagi capek, pusing gitu kan. Saya angkat, halo, dia nggak bicara apa-apa. Dia hanya nafas panjang. Beberapa detik, saya langsung, iya ya, hidup susah ya, bro. Hidup susah ini. Apa yang kamu hadapi? Bodoh, bro. Aduh, sulit hidup gitu ya, bro. Jadi Bapak Ibu, ketika saya men-sharingkan ini, saya pun sedang menggumuli hal yang sama, Bapak Ibu. Saya juga struggling hal yang sama, bahwa saya tidak selalu positif, begitu. Saya juga negatif. Bahwa ada saat-saat ketika saya ngomel dengan sekolahnya anak-anak saya, ketika saya harus bantu istri saya untuk ngajarin anak saya sekolah gitu, aduh ya ampun begitu kan, kok jadi tugasnya bapak mamanya. Tetapi kita kemudian ada di kepala yang lain yang mengatakan, Imam, this is your time. This is your time untuk benar-benar mengajak anak-anakmu untuk belajar bareng-bareng dan melihat setiap respon ketika mereka belajar. Wow, iya Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, ketika kita mulai ke atas, itu semakin lama semakin tinggi. Semakin lama ada orang-orang yang ikhlas, orang yang positif, tidak hanya memaknai kejadian, tetapi orang ini sudah punya prinsip-prinsipnya bisa dijalankan sampai ke tataran ikhlas dan sampai di tataran accountable, bukan menjadi victim. Jadi live event terjadi, dia menjadi seorang winner, bukan menjadi seorang whiner. Begitu ya. Orang yang mengeluh, tetapi orang yang terus dia tahu apa yang harus dilakukan. Begitu. Nah, jadi oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu untuk take over pikiran kita, kemudian kita taking charge, kemudian kita taking control, take time untuk memberikan good food for our thought, dan kemudian kita take care of each other, dan kemudian kita selalu thanksgiving. Begitu ya. Ini habit, Bapak Ibu. Ini bagi saya seperti otot kita. Seringkali orang belajar untuk melatih otot kita supaya manol, begitu ya. Tetapi mereka lupa otot pikiran kita, muscle iman kita juga perlu dilatih dengan thanksgiving. Sehingga ketika sesuatu tidak enak terjadi, kita justru akan naik ke atas, bukan turun ke bawah. Kalaupun kita turun ke bawah, sebentar, ada waktunya, kemudian kita bouncing back, naik ke atas. Begitu ya. Itu kira-kira prinsip yang pertama, Bapak Ibu. Prinsip yang kedua adalah saya ngambil dari bukunya David Schwartz. Ini buku pertama yang saya pernah baca banyak tahun yang lalu, dan ini melekat di dalam pikiran saya. Mind Bank Principle. Ternyata pikiran kita itu seperti bank. David Schwartz mengatakan seperti itu. Sehingga teller kita ini sangat bijaksana sekali dan sangat piawai sekali. Ketika misalkan saya mulai mau mengambil pikiran yang positif, maka teller ini akan memberikan segala sesuatu yang positif. Dan itu terus akan berlangsung. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya mulai mikir, aduh COVID, aduh THR, aduh gaji. Wah, makin lama makin banyak. Berapa anak buahku? Keluargaku ya opo iki? Gimana ini, apa yang akan terjadi? Mateng nih gitu kan. Uangku tinggal berapa? Supplierku kayak gimana? Wah, Indonesia seperti apa? Wah, makin lama makin membesar, begitu kan ya. Jadi ini namanya mind bank principle. Ketika kita mulai mencari mengambil yang positif, masuk yang positif juga akan bergulir. Tetapi begitu juga sebaliknya, begitu. Our mind is like a bank. What you deposit is what you can withdraw. Begitu. Nah, celakanya adalah ketika kita tidak pernah atau jarang sekali memberikan makanan-makanan yang positif terhadap pikiran kita. Ketika kita mau withdraw, nggak ada. Gitu kan. Mohon maaf, Anda kurang beruntung. Begitu kan. Waduh, mateng. Begitu ya.
Nah, ini hal yang menarik, Bapak Ibu. Banyak orang takut kehilangan uang dan materinya, tetapi tidak banyak orang menyadari mereka sedang kehilangan akal budi sehatnya. Banyak orang takut kena karantina, bingung pekerjaannya seperti apa hari ini. Saya pun juga struggling, bagaimana kita berpikir, cari jalan keluar, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga tidak boleh lupa, atau banyak orang yang lupa ketika stay home, akhirnya mereka mulai halu. Bahasa baru ya, mulai halu. Mulai halusinasi katanya. Yang stay home ini. Ya ampun, saya juga bingung sama orang-orang. Aduh Pak, capek loh Pak working from home. Bosen saya. Somehow saya mulai menikmati. Gitu ya. Mulai menikmati. Meskipun saya juga kangen ketemu dengan Bapak Ibu dengan tatap muka yang sesungguhnya tidak melalui layar kaca begini. Tetapi it's better than saya mulai halu, begitu ya. Ada banyak orang yang mulai halu, mulai uring-uringan, moodnya mulai nggak karu-karuan, begitu, dan akhirnya kacau semua, begitu. Clear mind-nya nggak ada, begitu. Yang ketiga adalah the snowball effect principle. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita mulai withdraw pikiran yang negatif, karena gravitasi bumi, pikiran kita juga kena gravitasi, gitu ya. Dia akan membesar. Pikiran-pikiran positif itu pun akan semakin besar dan semakin memperkuat. Tapi begitu juga sebaliknya. Akan menjadi sebuah circle yang negatif dan makin lama makin membesar, dan itu negatifnya juga makin membesar dan akhirnya bam, menabrak. Begitu. Dan yang ingin saya tekankan adalah di sini ada yang namanya point of no return, Bapak Ibu. Ketika sudah benar-benar landai, tadi mulai turun ke negatif, sampai di posisi tertentu, dia benar-benar sudah akan masuk ke bawah. Sulit sekali untuk bouncing back. Kalau bahasa saya, sampai ada waktunya untuk insyaf. Perlu sentuhan ilahi, gitu ya. Sentuhan ilahi, touch, insyaf, turning back, bertobat. Dia mulai melihat, oh iya. Kalau enggak, ya seperti yang biasanya kita akan ketemu dengan orang-orang, atau jangan-jangan semoga bukan saya, begitu, ketemu dengan orang-orang yang kemudian sangat sulit sekali menerima sebuah kebaikan, bahkan tidak jarang ada banyak orang masih bisa nyinyir, masih bisa negatif, masih tidak bisa melihat hal yang positif dari seseorang yang tidak sempurna, tapi pernah melakukan yang baik itu. Pernah ya Bapak Ibu ya pernah lihat itu ya? Waduh, jarinya tuh negatif semua. Itu kadang-kadang sudah saya ingat, iya. Saya ada pernah suatu saat, di saat saya berusaha untuk mengajak beliau-beliau ini untuk kembali ke positif. Tetapi iya, ternyata tidak semudah itu. Gitu. Ya mungkin saya yang kurang piawai untuk membuat mereka menjadi positif, atau mereka ada di dalam posisi no turning back. Sehingga ya mungkin perlu sentuhan yang lain sehingga mereka ini mulai harus kembali kepada hal yang positif, yang baik, yang mulia, yang suci dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini when you believe something is impossible, your mind goes to work for you to prove why. Jadi ketika kita percaya kepada sesuatu yang impossible, maka pikiran kita akan memberikan banyak hal untuk membuktikan memang betul. But when you really believe something can be done, your mind will work for you and help you to find the way, gitu kan? Mulai kita berpikiran bagaimana caranya, begitu. Tidak seperti bahwa saya tidak bisa main piano hari ini, Bapak Ibu, saya bahkan tidak mengerti tentang nada, begitu. Ketika saya mengatakan saya akan berpikir, saya akan bisa dan saya akan bisa main piano, maka tiba-tiba saya bisa main piano, tidak. Itu tidak akan terjadi. Tetapi saya bisa mulai latihan, sangat rajin sekali, mungkin banyak waktu dalam waktu 1 hari, sehingga itu mempercepat saya mencari cara, cari guru, dan lain sebagainya, dan mempercepat waktu saya untuk saya bisa main piano. Begitu ya. Jadi, di sana tetap ada proses. The mind is what the mind is fed, gitu ya. David Schwartz pernah mengatakan seperti itu. Jadi, itu 3 prinsip dulu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah beyond the line principle.
bahwa kita perlu dalam hidup ini, di dalam semua ajaran agama, kita mulai diajak untuk meningkat terus sampai sempurna. Sempurna adalah pada waktu kita meninggal, begitu ya. Tetapi kita perlu untuk naik terus, step by step, bukan turun terus. Yang kedua adalah pikiran kita seperti mind bank, sehingga ketika kita mau withdraw yang positif, positif, yang negatif, negatif, dan jangan sampai kita kehabisan dana atau pikiran positif kita sehingga kita tidak bisa withdraw, begitu. Dan yang ketiga adalah the snowball effect. Ketika kita mulai berpikiran sedikit saja pikiran negatif ataupun positif, maka itu akan terus menggelinding karena gravitasi dan akan semakin besar, begitu ya. Begitu kira-kira. Sampai di sini dulu, Bu Novi. Mungkin ada beberapa hal yang mau didiskusikan atau mau disampaikan, begitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu sekalian, dari yang disampaikan Pak Imam tadi, kalau saya pinjam beberapa istilah yang dipakai di teman-teman psikologi positif, bahwa kita ini sebenarnya punya tiga lingkaran, gitu ya. Lingkaran yang paling dalam adalah circle of control kita, kemudian ada lagi circle of influence, dan yang paling luar adalah circle of concern. Jadi lingkaran yang paling luar ini yang concern, terus ada lingkaran lagi di dalamnya ini influence, yang paling dalam itu control. Jadi bagaimana caranya di dalam lingkaran ini dunia kita memperkecil porsi yang circle of concern itu yang sebenarnya sangat besar. Bagaimana kita memperkecil circle of concern kita dengan memperbesar circle of influence kita, gitu, sehingga kemudian tiga prinsip untuk membangun mindset positif tadi dapat terjadi. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan. Bu Laila mungkin mau melengkapi penjelasan dari Pak Imam. Silakan, Bu. Ada teman-teman yang lain yang mungkin bertanya, kalau situasinya makin buruk sekali seperti ini, banyak hal yang simpang siur, tidak ada kejelasan dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih best practice-nya supaya atau ada shortcut-nya mungkin untuk tetap positif, sementara banyak di luaran ini sangat mengganggu pikiran kita, sangat mendistrak. Silakan. Ya. Oke, ada Bu Laila mungkin mau nambahin, Ibu, yang Galaxy Notes. Ya. Silakan, Bu. Membingkai yang disampaikan Pak Imam supaya lengkap, Bu. Terima kasih Pak Imam sudah sharing. Terima kasih, Bu. Iya, memang paling bawah kan negatif gitu ya. Paling nomor 2 itu adalah positif. Paling atas sebetulnya netral. Netral itu adalah yang tertinggi. Jadi kalau kita masuk ke super consciousness, orang-orang super consciousness yang levelnya semakin tinggi itu adalah semakin netral. Jadi artinya ketika mempersepsi, panca inderanya itu adalah sebagai pintu, tidak mengkode gitu. Tidak mengkode. Makanya paling tinggi sebetulnya netral. Tapi kan kita jarang membahas tentang yang netral, karena itu masuknya jalurnya ke super consciousness. Memang kalau yang disampaikan Pak Imam tadi, kalau nggak salah ada satu slide yang menarik. Tadi yang atas gratitude kan? Yep. Ada gratitude kalau nggak salah nomor 2. Iya, karena memang benar kenapa gratitude itu adalah untuk membangun emosi positif sebetulnya. Membangun emosi positif karena mungkin sekedar nambahkan ya Bu Imam ya. Karena begini, positive thinking itu sebetulnya capek. Kenapa capek? Karena masalahnya sebetulnya masih ada. Karena kan apa? Berpikir kita mempunyai persepsi positif terhadap segala situasi, baik situasi negatif, situasi positif maupun situasi netral dengan cara pandang positif. Artinya masalahnya sih sebetulnya masih ada gitu. Yep. Mungkin kalau lebih deep lagi, kita masuk ke positivity mungkin. Jadi ke positivity itu lebih masuk dalam lagi, karena begini, kalau di positivity itu dalamnya yang diisi adalah positive emotion. Makanya tadi munculnya gratitude tadi di atas ya Pak ya. Nah, itu karena yang salah satu cara untuk membangun emosi positif pas itu dengan kebersyukuran dan memaafkan. Forgiveness.
Nah, makanya gratitude-nya tadi di nomor 2 kalau nggak salah ya, di level tadi itu nomor 2. Karena memang kalau di positivity itu memang danonya di dalam itu memang positive emotion. Positive. Mungkin ini yang punyanya Barbara Fredrickson itu bagus, dia membuat spiral. Jadi spiral yang negatif dengan dia melakukan transformasi emosi untuk menjadi ke positivity gitu. Nah, tapi ini kan atas dia gitu. Ya. Karena sebetulnya gratitude itu adalah cara membangun positive emotion pada masa lalu. Apakah itu 1 menit yang lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 1 bulan yang lalu. Itu salah satu caranya dengan membangun emosi positif dengan gratitude. Makanya muncul gratitude-nya di atas dia. Mantap. Siap. Karena untuk membangun emosi positif. Nah, di positivity itu adalah membangun emosi. Jadi kalau kita bisa membangun emosi positif, jadi hidup kita didominasi emosi positif, sebetulnya itu membuat mendrive our heart and minds kita itu ke positif gitu. Jadi bukan kalau positive thinking itu agak capek sih sebetulnya. Karena kan sebetulnya masalahnya ada, cuman bagaimana kita menyikapi situasi itu dengan cara pandang positif gitu ya. Kalau positivity itu lebih dalam nantinya jadi yang dibangun tuh emosi positifnya. Jadi lebih masuk ke sana. Jadi lebih enak, lebih kalaupun ada masalah, dia akan turun sedikit tapi akan naik lagi dengan cepat. Kalau membangunnya lewat emosi positif. Jadi memang makanya yang spiral itu yang Broaden and Build Theory untuk positive emotion itu bagus sekali, membuat transformasi. Sehingga nanti mind kita, heart kita itu menjadi ke mungkin nambahin karena saya lihat ada slide yang menarik tadi yang bisa korelasi dengan positive emotion. Begitu mungkin. Mantap. Terima kasih Bu Laila. Terima kasih. Ini ada Pak Imam, ini ada pertanyaan yang di chat Pak Imam. Oke. Kalau deposit main saya sudah habis karena kebanyakan negative thinking, apa bisa pinjam di akunnya dari akun orang lain? Iya. Gitu ya, kayak donor gitu ya. Iya, pinjam Bu Laila. Menghadap ke Bu Laila. Kita mesti ngopi bareng nih Pak Imam. Kita mesti ngopi bareng nih. Iya. Ya. Gimana? Ini ada tanggapan mungkin? Ya, kalau bahasa saya begini, mungkin tadi kalau Bu Laila mengatakan yang paling atas itu sudah netral, itu mungkin orang-orang yang mengatakan titik nol itu tadi ya, sampai di titik nol, begitu kan, dia benar-benar sudah netral, sudah berserah, ikhlas gitu ya mungkin ya di situ. Mungkin bahasa saya begini, saya sangat setuju sekali dengan Bu Laila yang mengatakan bahwa kita perlu membangun itu positive thinking itu tidak bisa didasarkan dengan positif pikiran kita. Karena pikiran kita ini sangat rentan sekali, begitu kan. Pikiran kita itu hari ini kita nggak usah ngomong pikiran positif, Bu. Malam ini kita belajar, kita berdoa, kita merenung, kita saat teduh, kita membaca firman, begitu kan. Firmannya ngena sekali, begitu kan. Kita kemudian benar-benar iya loh berdoa, gitu kan. Besok punya kejadian yang sama, kita balik pikirannya negatif. Nggak even positif gitu kan, negatif gitu kan. Nah, bayangan saya begini, untuk mengisi yang tadi positivity, positive emotions dan lain sebagainya, saya melihatnya menggunakan 3 energi ngomongnya, begitu kan. Spiritual energy, emotional energy, maupun mentality energy, begitu kan. Ini perlu diisi, dan yang paling kuat memang, kalau saya melihatnya, kalau yang paling kuat adalah kita perlu mengisi energi yang paling kuat untuk menjadi positif adalah spiritual energy, begitu. Jadi positivity didasarkan kemana? Positive thinking dasarnya di mana? Jika kita mendasarkan hanya ke dalam pikiran manusia, kita nggak akan kuat, Bapak Ibu. Tetapi kita mendasarkan ini kepada benar-benar sesuatu yang ada yang di luar kekuatan kita. Sehingga kita benar-benar belajar, kita menyerahkan kehidupan kita di tangannya, kemudian kita mulai mengintegrasikan kehidupan kita kepadanya, nyanyanya besar, begitu kan. Nah, itu semua nanti memberikan jaring-jaring pikiran, world view, cara pikir. Ketika sesuatu yang negatif terjadi,
akhirnya itu semua bisa menangkal, atau bahasanya Bu Laila tadi, ketika ada saat turun, dia bisa bouncing back, naik ke atas, begitu ya, kembali menjadi manusia seutuhnya, begitu. Nah, dengan dasar ini, ketika ada orang yang ngomong, waduh, terus saya harus pinjam akunnya siapa, begitu kan? Nah, itu bisa dengan cara ngopi bersama tadi, begitu ya, ngopi bersama dengan Bu Lela, dengan Bu Novi nanti, kalau semoga segera ini ya. Kalau enggak, ini di Zoom bawa kopi masing-masing gitu ya, waktu sudah puasa. Kopinya bareng-bareng, tapi di rumah masing-masing. Nah, apa namanya, bisa minjemnya begini, dalam bahasa saya, bisa minjemnya begini, kita cari orang, cari teman yang memang di dalam dalam pikirannya atau di dalam kondisi yang fit, begitu ya. Kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol, atau kita alihkan perhatian, kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, kemudian kita charging, kita recharge, begitu ya. Atau ketemu dengan Bapak Ibu psikolog ini tadi, menghadap, ngobrol, tentunya pasti akan di-recharge, begitu. Atau kita perlu memberikan makanan kepada pikiran kita, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, ajaran-ajaran yang agung, supaya memenuhi pikiran kita, sehingga itu akan dripping down menjadi account positif kita. Gitu Bu Novi. Semoga menjawab Bu Novi. Iya, Pak Sukron mungkin mau nambahin lagi, tadi dari jawabannya sudah cukup puas belum? Sudah cukup puas Ibu. Terima kasih Pak Imam. Dan sepertinya juga ikut di sesi ini menjadi banyak lagi positif mind saya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, ini dari Pak Mahmud nih. Pak Mahmud mau ditanyakan langsung sendiri atau dibantu bertanya, Pak? Tolong di-unmute Pak Mahmud Kunaidi. Tolong dibuka mic-nya. Pak Mahmud. Ya. Pak Mahmud ini menanyakan, ada yang saya mau tanyakan, anggaplah kita sudah atau sedang berusaha untuk berlaku positif akan suatu hal atau suatu masalah, tetapi orang-orang di sekitar kita selalu memberikan komentar negatif yang membuat kita larut dengan pikiran negatif tersebut. Mohon masukan bagaimana sebaiknya sikap kita. Ya, itu yang terjadi. Saya selalu ngomong sama orang-orang gitu ya, ketika kita menjadi positif saja, berusaha untuk melihat segala sesuatu negatif, itu seringkali orang yang tidak sefrekuensi atau orang yang negatif akan terus negatif. Bahkan kita yang positif itu jadi negatif gitu ya. Istilahnya begini, Bapak yang terlalu positif ini. Coba sih sampai kapan, begitu kan? Tak negatif terus. Ayo kita kuat-kuatan, begitu kan ya. Wah, gitu kan. Jadi bahkan komentar mereka sangat negatif terus, begitu. Tidak bisa mendukung hal-hal yang positif. Meskipun kita mencoba untuk mengajarkan mereka, ayo ini loh yang positif. Gitu. Saya biasanya kalau misalkan ketemu tim yang seperti itu, ketemu teman-teman yang seperti itu, saya tidak bisa mengajak mereka langsung reframing langsung, gitu ya. Ini yang negatif, kemudian saya langsung reframe ini yang positif. Gitu. Perlu kita netralkan dulu, gitu. Atau kita perlu dengarkan dulu. Ada apa sih sebetulnya? Ada banyak hal orang-orang yang negatif dan membentuk mereka menjadi negatif itu ada banyak hal sebetulnya. Mungkin karena pengalaman-pengalaman itu sudah benar-benar menumpuk sehingga sampai dia tidak bisa melihat yang positif dari kehidupan ini, begitu. Dan sehingga dia sampai tidak bisa menarik hikmahnya. Sesuatu yang negatif itu ada positifnya, begitu. Bahwa sesuatu yang negatif itu kita bisa belajar dari sana, begitu kan. Tetapi tanpa membuat kita menjadi orang-orang yang negatif, begitu. Tetapi kita dengan hal yang negatif, kita bisa pelajari, tetap kita menjadi orang yang positif di dalam masa-masa yang negatif sekalipun, begitu. Contohnya sebetulnya, kita hari ini kita tidak usah orang lain, media, dari broadcast WA kita, dari media medsos kita, dari televisi, semuanya ngomong COVID, ngomong corona, penambahan korbannya berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, dan lain sebagainya. Terus bahkan yang hoax juga nggak kalah banyaknya, begitu kan, membombardir kita. Bayangkan, kita hanya mau mengandalkan sesuatu yang positif dan kita hanya memikirkan melihat itu saja dan kita terpengaruh, gitu ya. Nah, saya akan menggunakan apa yang disampaikan oleh Bu Novi, begitu. Kita akan menjadi orang yang berdaya ketika kita tahu di mana lingkaran kontrol kita, gitu. Ketika kita
menerima sesuatu yang negatif, apa yang disampaikan kepada teman yang negatif, kontrol ada di tempat kita. Apakah kita memang akan mendengarkan negatif itu dan meyakininya? Bisa jadi kan yang negatif ini memang benar, gitu kan? Pak Imam, kamu tuh welek gundul, gitu kan? Wes elek gundul bisa. Saya ngelihat ya ada benernya, gitu kan? Cuman kata-katanya negatif, tapi oke. Mungkin kamu nggak suka orang gundul ya, gitu kan? Mungkin saya perlu tambahin rambut supaya kamu nggak terlalu negatif, begitu kan? Kalau memang hal-hal yang bisa dimengerti, kita mencari hal yang bisa dimengerti, kita biasanya akan menjadi lebih positif. Gitu. Kita mengerti bahwa orang ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi orang yang negatif. Kita mengerti dulu, supaya kita tidak termakan hal-hal yang negatif. Tetapi kita perlu benar-benar terus bertahan, kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia tadi, supaya menancapkan kita di dalam ground yang kuat. Begitu. Jadi kekuatan pikiran positif bukan dari diri kita. Kekuatan untuk bersikap positif, pikiran positif ada di dalam keimanan kita. Kita perlu sandarkan diri kita di sana sehingga itu akan menancap kuat. Kalau kita menancap kuat diri kita sendiri tidak kuat begitu. Begitu. Nah, kalau sudah kita mulai mau negatif, berdoa Bapak Ibu, Pak Mahmud, ya mulai berdoa. Kita doakan dia. Begitu ya. Bahkan kita doakan diri kita jangan sampai kita kemakan hal-hal yang menyedot energinya orang lain begitu. Semoga menjawab untuk Pak Mahmud. Ini ada, terima kasih Pak Imam. Ini ada Bu Nur nanya nih, bagaimana menghadapi individu anggota organisasi yang nampak selalu berpikir negatif terhadap orang lain dan mengapa mereka demikian? Oke. Menarik. Iya, mari kita cari tahu dulu kalau organisasi. Berarti itu sudah menjadi culture ya. Waduh. Culture bareng-bareng berjemaah pikiran negatif. Wah ini susah begitu ya. Perlu kita cari tahu dulu apa yang membuat mereka seperti itu. Saya pernah menangani sebuah perusahaan, kemudian ketika saya tanya-tanya, untung juga beliau-beliau yang saya tanyain ini, yang saya interview ini cukup terbuka. Mereka mengatakan ini memungkinkan Pak. Ini dia cerita tuh dari sejarah, dari GM yang sebelumnya gitu ya, sebelumnya dan sebelumnya. Karena orang ini orang lama. Dia bercerita dulunya itu gaya kepemimpinannya seperti ini dan lain sebagainya. Orang-orangnya akhirnya berespon seperti ini dan kemudian tidak by design dibuat culture-nya dan lain sebagainya. Akhirnya sampai jadi hari ini politik kantornya benar-benar sangat tajam sekali secara horizontal. Begitu kan? Mereka menceritakan dengan sangat baik. Oke, itu salah satu cara yang perlu kita lakukan untuk mendengarkan. Mendengarkan dulu apa sebenarnya yang terjadi dari past experience dan apa responnya, begitu kan. Dan yang terpenting daripada kita ngomong negatif dan positif dari sebuah organisasi adalah kita akan ikut yang negatif atau kita akan menjadi yang positif, begitu. Karena hanya dengan menjadi orang yang positif saja itu sudah menjadi orang yang aneh, dianggap orang yang gila. Tetapi gilanya orang yang gini, pancet gila, tapi gilanya dalam tanda kutip bukan gila begitu ya. Nah, seperti itu. Kita cari tahu dulu apa yang terjadi. Kemudian kita mulai menata bagaimana kita bisa berlaku di sana. Apakah kita bisa mewarnai, memberikan warna yang positif di perusahaan tersebut? Bagaimana caranya? Mari kita diskusikan. Mari kita mulai memberikan sisi-sisi yang positif, gitu ya. Sisi-sisi yang berbeda dari apa yang mereka bahas, yang Anda anggap negatif. Coba Anda cari posisi positifnya, dijadikan masukan-masukan. Dijadikan guyonan-guyonan, dijadikan bahan guyonan tapi positif. Ada kan orang yang guyonan itu selalu membuli, gitu kan? Ini guyonannya yang sehat, begitu kan? Kemudian mulai pelan-pelan masukkan kebiasaan-kebiasaan baru, entah itu membaca buku, entah itu mulai sharing-sharing hal yang positif. Saya biasanya kalau meeting, salah satu yang sempat saya lakukan untuk supaya tidak going on and on negatifnya, saya biasanya langsung saya letakkan di awal meeting, saya kasih waktu 10 menit. Oke guys, 10 minutes. Silakan luapkan segala sesuatu yang Anda resahkan sekarang. Begitu ya. Mau negatif, mau positif, mau apapun itu, silakan luapkan sekarang. 10 minutes, silakan. Gantian ngobrol. Iya Pak, itu aduh klien yang ini Pak, waduh iya ini ngomong gitu kan. Siapkan diri Anda, begitu kan. Sudah selesai 10 minutes ya. Dan oke.
let's turn. Kita mulai belajar untuk menggeser paradigma kita untuk menjadi positif. Ayo kita cari dari klien yang bencekno itu tadi, begitu kan? Apa yang bisa kamu pelajari? Dari klien yang kamu bencekno tadi, apa yang bisa menjadikan Anda menjadi orang yang lebih baik? Kalau kita ngomong klien yang bencekno, psikolog tidak kalah banyak begitu ya. Bukan bencekno sih ya. Punya masalah datang ke psikolog tidak kalah banyak begitu. Apakah kemudian para psikolog kemudian jadi orang yang negatif? Tidak. Gitu kan. Bagaimana caranya? Mereka harus terus aware terhadap dirinya, ada pegangannya, kemudian mereka bisa menularkan hal-hal yang positif. Begitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Imam. Ini ada lagi yang pertanyaan berikutnya. Bagaimana memberikan energi positif thinking kepada karyawan yang saat ini masih bekerja dan tugasnya berada di lapangan? Di mana di lapangan itu banyak sekali kata-kata negatif dari orang-orang di sekitar. Oh, mungkin bahasa-bahasa orang lapangan gitulah, Pak. Kami sudah melakukan sharing session dan memberikan motivasi kepada karyawan. Namun bagaimana jika masih banyak dari karyawan yang belum memiliki pikiran bagaimana jika masih banyak dari karyawan yang masih punya pemikiran negatif terhadap perusahaan? Ya. Bolehkah saya menjawab itu sambil saya memasukkan ke slide berikutnya yaitu step-stepnya? Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi, begitu ya. Baik, sambil karena jawabannya sangat berkait dengan step-stepnya itu tadi. Nah, oke. Ada 8 step Bapak Ibu yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana untuk menularkan how to be positive in any situations begitu. Ini ada 8 step. Ini bukan sesuatu yang sakti mandraguna tentunya, tetapi saya mengatakan bahwa ketika kita mau menyampaikan energi yang positif, kita perlu positif dulu, begitu kan? Ada orang yang berubah dari yang awalnya itu sangat nyinyir sekali, sangat negatif, sangat menyedot energi, kemudian tiba-tiba dia berkata-kata hal yang positif dan sebetulnya dia tulus begitu kan. Ada orang yang bilang, nah kok waras kon dino iki gitu ya, atau ada yang bilang begitu, kok waras kamu hari ini, jadi nggak percaya begitu kan, karena sering kalinya negatif. Oleh karena itu kita perlu membangun diri kita dulu. Nah ini dari diri kita dulu. Pertama adalah kita being grounded, accept. Apakah kita sudah menerima kondisi corona ini? Bapak Ibu, ada banyak sekali yang memang negatif. Di China sana ada banyak sekali perceraian terjadi karena COVID, begitu ya. Banyak sekali yang bangkrut hari ini di Indonesia, di Surabaya. Saya ketemu banyak orang di online seminar dan lain sebagainya, banyak sekali yang pusing sekali. Yang namanya pusing itu tidak hanya pebisnis, pengusaha, sampai karyawan, semuanya pusing. Dokter gigi pusing, dokter juga pusing, semuanya pusing, begitu kan. Semua lini kena. Kita mau menerima ini, atau kita mau berfriendship with reality, atau kita ingin denial, begitu saja awalnya. Karena accepting kondisi yang ada itu menjadi kunci utama untuk accept. Oke, ini keadaannya tidak ideal, begitu kan? Bagaimana ini? Saya harus apa? Saya harus ngapain? Kalau bahasa spiritualnya, bahasa ajaran-ajarannya, apa yang dia hendak sampaikan kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Begitu. Accept dulu. Being grounded. Realitanya seperti ini, ya apa yang harus dilakukan? Kita harus pakai masker, ya pakai masker. Begitu kan? Entah itu nyaman, tidak nyaman, masker harus dipakai. Begitu. Kemudian kita harus friendship with reality. Kita mulai recognize, kita mulai mendata ulang, melihat lagi respon kita kira-kira seperti apa. Yang kedua adalah detaching. Detaching, memisahkan diri kita, lepaskan diri kita dari situasi kita. Kita bukan produk dari situasi. Seperti kabel kita cabut begitu ya. Mungkin kalau di bahasanya di manusia begitu, biasanya ada orang-orang yang ketika dia melihat masalah itu ada di depannya begitu. Tetapi ada orang yang ketika dia melihat masalah, dia melihat dirinya sedang ada di dalam masalah. Jadi dia seperti melihat bioskop yang dirinya yang sedang menghadapi masalah. Nah, jika Anda melihat masalah dan tidak melihat diri Anda di situ, mungkin Anda perlu stepping back, detach. Lihatlah diri Anda sedang menghadapi masalah.
mungkin bisa membayangkan diri Anda ini adalah diri Anda yang bijaksana, minta bijaksananya, ngasih nasihat kepada diri Anda sendiri, kira-kira apa nasihat yang bisa diberikan kepada diri kita. Mungkin hari ini Anda perlu mulai lagi, taruh di kertas. Istilahnya begini, kalau Anda punya masalah, yuk kita pegang, seperti kita pegang handphone ini, yuk masalahnya di mana, kita putar-putar. Begitu. Tetapi kalau saya ada di dalam handphone, nggak bisa, begitu kan? Atau saya melihatnya begini, detach yourself, untuk kembali, untuk keluar. Yang ketiga adalah, saya selalu mengatakan back to the source of life. Ini yang ultimate, begitu. Turning on your Wi-Fi, synchronizing your will, see how His invisible hand working in your life, gitu kan. Yuk kita mulai memikirkan apa yang Dia sudah berikan, bukan apa yang Dia sudah ambil. Kita mulai melihat apa hikmahnya, kenapa ini diizinkan terjadi. Setahu saya kita semua ada ajaran yang mengatakan bahkan daun kering jatuh pun itu tidak akan jatuh tanpa seizinnya. Segala sesuatu terjadi ada izinnya. Terus Tuhan yang jahat dong? Bukan, begitu kan? Memang dunia ini yang seperti ini, begitu kan? Accept. Let's go back to the source of life, begitu. Ini kekuatan kita. Nah, ketika kita semakin kuat, tidak berhenti di sana. Kita perlu guarding our heart and mind. Kasih makanan kita, kasih kepala kita makanan-makanan sehat. 4 sehat 5 sempurna. Resapkan itu, berikan makanan-makanan sehingga itu menjadi satu shield, menjadi sebuah, bukan face shield ya, kalau di rumah sakit ada face shield ya. Ini shield untuk hati kita. Karena where the heart is, that what you say coming out from your heart, katanya orang begitu. Jadi hatinya perlu dijaga. Mind-nya juga perlu dijaga. Semuanya perlu dijaga. Dengan apa? Dengan konsisten kita mulai memberikan makanan kepada pikiran kita. Yuk kita mulai baca-baca buku. Yuk kita mulai ngobrol-ngobrol dengan orang-orang positif, belajar tentang positive mindset, belajar tentang positivity yang disampaikan sama Bu Laila, belajar ngomong tentang hal-hal yang mulia, yang tingkat tinggi, sehingga itu memberikan kita alarm yang baik. Begitu. Kemudian kita mulai belajar choosing our words. Nah ini mulai tadi yang mengatakan bagaimana Pak kita mengeluarkan energi yang positif kepada tim kita yang selalu negatif. Oke. Mari kita tidak harus menanggapi semua yang negatif. Biasanya kalau kita melihat di distribusi normal, Bapak Ibu, biasanya ada 20% yang positif, tim Anda, ada 20% yang negatif, dan ada 60% yang kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif, gitu ya. Kadang-kadang ngikut, gitu. Anda cari tim Anda mana yang positif. Celaka lah ketika kita mencari tim yang positif, nggak ono. Gitu ya. Jadi kita akhirnya sendirian. Nah, coba cari yang positif, kemudian ajak mereka bicara, rapatkan barisan, mulai kita berdayakan mereka untuk kembali mempengaruhi juga hal-hal yang positif, menebarkan hal-hal yang positif kepada teman-teman yang negatif. Nah, fokuskan Anda kepada yang positif, Bapak Ibu. Bukan terlalu fokus dengan yang negatif. Sebab energi kita tidak cukup kuat untuk menghadapi yang negatif. Tetapi kita perlu mulai mendesain ulang untuk melangkah, mempengaruhi yang 60% tadi untuk menjadi positif. Jangan sampai mereka dipengaruhi oleh yang negatif. Sehingga tim Anda akan mulai terbangun satu persatu, pelan-pelan, sabar. Begitu. Harapannya dimulai dari 20% tadi. Berapapun, dapatkan mereka. Rapatkan barisan. Begitu. Kemudian Anda mulai choosing your words. Mulailah berkata-kata yang positif. Mulailah mencari hal-hal yang positif. Appreciations. Meningkatkan, memberdayakan, menggerakkan, bukan menjatuhkan. Contohnya bahasa yang menggerakkan kan begini. Oke, I really appreciate what you do. Keep going ya. Kayaknya ini akan menjadi sebuah ide yang baik. Begitu kan. Bukan yang, wow, bosmu akan kaget melihat kamu, idemu yang keren ini. Karena apa? Kaget. Yang biasanya kamu tidak pernah punya ide keren, hari ini punya ide keren. Senang, tapi juga, dulu, ini pujian atau bukan pujian, gitu kan. Pesannya sama, gitu kan. Tapi, wow, I appreciate. You come up with a good, kamu bisa keluar dengan ide yang bagus. Keep going, saya yakin
atasan kita akan suka begitu. Bukan tengaren, biasanya lek waras kan dino iki ya gitu. Bos akan kaget lihat kamu. Yang biasanya welek sekarang bagus gitu. Waduh, ini pujian apa bukan, agak galau gitu dirinya ya. Choosing our words begitu. Kemudian Anda keep moving forward, Bapak Ibu. Entah itu di belakang ada yang banyak negatif, banyak yang positif, Anda tetap harus keep moving forward. Tidak bisa tidak. Bisnis harus tetap jalan, organisasi harus tetap jalan, dan harus bagaimanapun juga harus jalan dan harus positif. Paling tidak cash flow-nya yang harus positif gitu kan ya. Begitu. Kemudian berikutnya adalah keep spreading a goodness. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu. Ada orang yang ketika kita sudah positif, kita sudah optimis, kita sudah melakukan yang baik, orang tetap saja menerima yang jelek. Orang tetap saja menyalahpahami kita. Orang tetap saja menyakiti kita. Iya, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah kita berbuat baik memang bukan untuk minta mereka baik kepada kita. Tetapi kita berbuat baik karena identitas diri kita memang orang-orang baik. Jadi kita berbuat baik itu bukan karena orang lain baik sama kita. Bapak Ibu, saya sampaikan, saya juga bergumul akan hal ini. Saya bukan suciwan yang senantiasa melakukan hal ini, tetapi saya belajar bahwa kebaikan saya yang kita lakukan itu tidak tergantung daripada orang lain, tetapi karena memang siapa diri kita. Karena kita sudah menerima banyak sekali kebaikan dari atas sana, dan tidak punya alasan kita untuk tidak baik. Tetapi ketika kita jadi baik, bisa jadi orang-orang akan tusuk dari belakang. Saya banyak ketemu seorang pimpinan yang akhirnya bilang, saya tidak mau percaya orang sekarang, Pak. Kesel. Saya sempat bahas itu di Facebook dan di Instagram saya. Capek, Pak. Gila, saya sudah membantu sedemikian rupa, mengkhianati, menusuk dari belakang. Wih, capek sekali. Waduh, kasihan sekali. Kasihan sekali. Tetapi, sekalipun ada banyak orang yang seperti itu, yuk kita bergandeng tangan, Bapak Ibu. Keep spreading goodness. Karena perbuatan baik kita sekali lagi bukan karena orang lain, tetapi karena siapa diri kita. Dan yang terakhir adalah, ayo kita keep renewing ourselves. Hari ini kita working from home, rambut saya makin panjang waktu itu, makin bingung, gimana ini, akhirnya kita beli clipper, harus dipotong. Gitu. Jadilah seperti ini, thanks to my wife. Gitu kan. Yang namanya renewing itu inside out. Begitu. Bukan berarti rambut saya dipotong, kemudian ya renewing physical saya, wajah saya. Begitu kan, menjadi lebih gundul, menjadi lebih padang. Gitu ya. Mungkin di sini bisa membantu pencahayaan, begitu kan. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu kita renew. Bukan rambut kita, bukan badan kita, bukan pernak-pernik yang kita miliki, tetapi dalam diri kita. Renewing every day. Value renewing every day. Seperti pohon yang perlu dipotong supaya bentuknya menjadi lebih baik. Kita perlu dipotong, mungkin dipotong dengan hal-hal yang negatif, kemudian itu membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih mulia, diangkat menjadi lebih baik, terus menjadi lebih keren. Begitu ya. Kira-kira di situ dulu, Bapak Ibu, 8 hal yang semoga menjawab sebagian dari pertanyaan Anda, 8 hal yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan, dimulai dari diri kita sendiri, accept, detaching, back to the source of life, kembali kepada sang pemilik hidup. Kita menjaga pikiran dan hati kita, guard your heart and mind. Choose your words, mari kita mulai memilih kata-kata. Kata-kata-katanya ada doa, kata-kata adalah hal yang baik, kata-kata yang memberdayakan, yang memberikan energi baik. Keep moving forward, dan keep spreading goodness, dan terakhir, renewing all the time. Kita perlu renewing every day, every time. Begitu, Bapak Ibu. Mari kita berdiskusi. Oke, terima kasih Pak Imam. Iya, makin sore makin insightful, dan saya harapkan beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik setelah Pak Imam menjelaskan 8 tips bagaimana kita membangun sikap positif.
Ini ada komentar dari Pak Aziz, dalam Islam kita memang selalu diminta untuk nge-charge dengan cara watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, dan bersama. Jadi kita saling mengingatkan kebenaran, terus kemudian kesabaran, dan juga saling menyayangi satu sama yang lain. Saya bacakan pertanyaan yang lain, yang masih tersisa Pak, supaya lega semua bahwa pertanyaan juga dijawab. Bagaimana kontrol mindset positif kita gitu ya. Jadi saya bacakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sekaligus. Bagaimana mengontrol mindset positif kita? Ada concern bahwa akan menimbulkan toxic positivity. Mohon petunjuknya gitu ya. Jadi toxic positivity. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Bu Amiko. Ini tadi pertanyaannya ditulis di WA nih soalnya. Bentar saya bacakan Bu Amiko. Ingin menanyakan seberapa mudah kita diharapkan untuk berpikir dan bertindak positif dalam segala sesuatu, karena sepertinya lebih mudah sepintas untuk berpikir dan bertindak negatif. Maksudnya adalah bagaimana membawa energi dan emosi negatif kita untuk sesegera mungkin pergi, beralih ke energi dan emosi yang positif. Silakan, mungkin masih mau ditanggapi. Teman-teman yang lain juga silakan, monggo kalau mau diskusi. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya menyapa juga ada Bu Ayu. Ternyata Bu Ayu dari National Hospital ada di sini. Gitu. Sempat ketemu di National Hospital waktu itu. Selamat sore Bu Ayu. Oke, bagaimana kita bisa senantiasa atau mengubah agar mengubah dari negatif jadi positif, maupun bagaimana caranya agar kita nggak terlalu toksik. Toksik yang negatif positif gitu ya. Iya, Bapak Ibu. Saya sekali lagi melihat pikiran kita ini seperti muscle yang perlu dilatih. Kita tidak bisa kalau tidak melatih belajar untuk peka terhadap hal-hal yang positif, kemudian kita tiba-tiba bisa melihat hal yang positif. Sama dengan ketika kita semakin belajar dari Al-Quran, kita belajar ajaran-ajaran, semakin peka kita melihat, wah ini campur tangan Tuhan ini, begitu ya. Semakin peka. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah mendekatkan diri ke sana, meskipun itu ada campur tangan Tuhan, campur tangan yang lain, begitu kan, dia nggak peka, begitu kan, dia nggak bisa melihat. Jadi bagi saya itu adalah muscle yang perlu kita latih terus, agar kebiasaan ketika kita mulai memandang segala ada sesuatu terjadi, itu tadi, your thought, your belief become your thought become your words become your action become your value become your habit become your value become your destiny, begitu. Maka yang perlu Anda sampaikan adalah, yang bisa kita lakukan adalah kita terus mulai memberikan makanan hal-hal yang positif buat kita, begitu. Memberikan makanan-makanan yang baik buat kita. Saya sambil ngomong sambil ngambil charger ya. Ini ternyata chargernya habis. Mulai ngambil hal-hal yang positif dari dalam diri kita. Kita tidak bisa memiliki hal-hal yang positif tanpa kita memasuki hal yang positif, begitu. Kalau yang negatif itu kayaknya memang sudah natural dari dalam diri kita. Itu memang biasanya larinya ke yang negatif, gitu. Nggak tahu ya, natural sekali, begitu. Ajaran agama mungkin karena dosa atau karena daging kita ini tadi, begitu. Sehingga natural sekali kita dengan mudah masuk yang ke positif, godaan untuk masuk ke sana. Maka saya menggambarkan tadi naik itu karena memang perjalanan untuk menjadi seorang yang positif, menjadi orang yang ikhlas itu tadi, itu perjalanan seperti perjalanan naik gunung, seperti pencinta alam, begitu. Naik gunung sampai di puncak, dan itu bukan perjalanan yang mudah, begitu. Kalau turun ke bawah biasanya bisa jatuh, bisa kepleset, dan mengikuti gravitasi, begitu. Oleh karena itu kita perlu terus melatih diri kita dengan ajaran-ajarannya, kemudian mulai melihat dan lain sebagainya. Nah, memang saya sendiri pernah mengalami, ini mungkin sharing saya sendiri. Saya belum pernah sharing ini, Bu Novi, di forum umum, begitu. Saya sendiri pernah mengalami, karena saya selalu mencoba melihat hal yang positif. Kejadian-kejadian yang positif, ada sesuatu yang negatif, kita coba positif. Lama-lama otomatis gitu ya. Otomatis, mungkin karena tuntutan profesi, gitu. Akhirnya jadi berusaha untuk melihat yang positif. Tidak selalu. Ada saat-saat tentunya memang saya negatif, begitu. Yang tahu itu adalah istri saya dan anak-anak saya, begitu kan ya, pastinya. Yang di rumah ini tadi melihat 24 jam, begitu kan.
Nah, suatu ketika saya mulai renungan, saat teduh, dan lain sebagainya, ada saat-saat ketika tiba-tiba disentil sedikit saja. Saya tiba-tiba sudah nangis, dan sakit hati itu muncul, dan kemudian ada satu kemangkelan yang tak tertahankan di dalam diri, dan kemudian meluap di dalam diri saya. Loh, kaget saya, begitu. Apa yang terjadi, begitu. Selama ini, saya pikir saya baik-baik saja. Ternyata di dalam diri saya ada yang bergejolak di situ. Saya pikir saya baik-baik saja, tetapi ketika saya tahu, ketika keluar, dan kemangkelan-kemangkelan sakit hati pahit ini tadi mulai muncul dan terasa di pikiran saya mulai kaget. Ada ya? Loh, saya ternyata sakit hati. Begitu. Saya ternyata begini. Kemudian saya mulai mendalami lagi pikiran saya mulai mengobservasi diri saya. Kemudian saya mulai belajar lagi, saya mulai melihat lagi. Iya, banyak hal yang ternyata mengendap di dalam diri saya dan perlu dipulihkan. Terus tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah energi saya tidak bisa sekuat biasanya. Makanya saya pernah bertanya, iya ya, saya kok, tidak bisa merasa fresh, fit, begitu ya. Tetap belajar positif, tetap kita melakukan ini, cuman kayak ada yang mengganjal gitu loh, nggak kayak biasanya, begitu. Kemudian ketika itu mulai meluap, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman ngomong, ya dia ingin didetek Pak Imam. Diri Anda kepingin didetek bahwa diri Anda masih seperti itu. Oke, biarkan, let it out. Saya kemudian let it out, keluar. Waduh, iya. Butuh waktu beberapa saat untuk saya menyadari itu. Dan ternyata saya banyak sekali trackingnya. Satu persatu saya ditunjukkan. Dan pada saat itu, apa yang saya lakukan? Saya kembali melakukan renungan-renungan, saya cari ajaran-ajarannya, saya mulai mendalami lagi, saya mulai baca lagi, saya cari semua hal, resources yang mulai positif, begitu kan. Sambil saya mulai recovering myself, itu mungkin bagian dari renewing, begitu ya. Kemudian mulai terdetek, oh, sakit hati saya karena ini. Oh, energi saya capek karena ini. Oh, mulai muncul. Seperti dikuliti Bu Novi, Bu Laila, Bu Ayu, begitu ya, dan bapak-bapak ibu-ibu yang seperti dikuliti waktu itu. Satu persatu. Saya sampai ngeliat, gila ya, ternyata bisa sampai segitunya. Begitu. Nah, semoga ini mungkin menjawab tentang tadi positif toxic tadi. Bisa jadi ketika ada sesuatu yang meluap dan tak tertahankan atau segala sesuatu itu bisa jadi memang di dalam diri Anda ingin memberi informasi kepada diri Anda bahwa hei, ada sesuatu yang perlu diobati, begitu. Tidak hanya bisa diselesaikan di kepala, begitu kan. Kalau itu masih berlanjut, ketemu dengan teman-teman psikolog, gitu ya. Gitu, Bu Novi. Oke, begitu Bu Novi. Silakan kalau misalkan ada beberapa pertanyaan lagi, jika waktunya masih ada, gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Imam. Ini masih ada pertanyaan nggak yang belum terjawab? Laras, masih ada pertanyaan yang belum terjawab nggak? Atau sudah semua? Oke. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi ini karena waktunya juga sudah sore, tanpa mengurangi rasa hormat, nanti kita akan jawab di grup ya pertanyaan Bapak itu tadi, Bapak Ibu yang belum terjawab. Saya akan tanyakan Pak Imam, mohon izin Pak Imam nanti berkenan untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang masih belum terjawab. Oke, semoga saya bisa menjawab. Takutnya saya bisa menjawab. Pertanyaannya terlalu sulit. Enggak. Saya akan jawab. Sebisa saya akan jawab. Oke. Baik, jadi terima kasih banyak Pak Imam sharingnya. Terima kasih teman-teman, atensinya luar biasa. Tadi saya sempat catat ada sampai 58 peserta. Wow. Terima kasih, pasti sangat bermanfaat menunggu waktu berbuka puasa. Yang kesimpulan saya, pertama tadi untuk sesuai judulnya bagaimana kita membangun sikap positif adalah dengan melatih otot positivity kita, kemudian yang dibangun adalah positive emotion-nya. Dan yang kedua, kalau itu tadi sudah dibangun, sudah dilatih,
Maka yang penting adalah bagaimana kita action atau melakukan sesuatu yang bisa membangun tadi. Contoh tadi adalah yang suka ngopi, yang ngopi. Nanti ya kalau sudah selesai COVID-nya, yang suka traveling, yang suka nge-mall ya jalan-jalan ke mall gitu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan, yang bukan hanya di level pemikiran saja, tetapi sudah benar-benar dalam perilaku kita sehari-hari. Terima kasih banyak, sharingnya sangat berharga. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti kita akan bagikan formulir untuk evaluasi. Nanti bisa diterima dan diberikan masukan. Dan kita akan masih ada 4 sesi lagi di hari Selasa tanggal 6, kemudian nanti tanggal 10 Mei, tanggal 6 Mei, 10 Mei, kemudian 12 Mei dan tanggal bukan 9 ya. Tanggal 6, 9, 12 dan tanggal 16. Dengan pembicara-pembicara lain yang tidak kalah serunya, ada Bu Ripi Mangku Subrata, beliau formerly HR Director Danamon, sekarang CEO dari Trivi gitu. Terus kemudian ada Pak Samroni, trainer, beliau formerly di Astra Internasional. Ada Bu Maria Eko, seorang coach, kemudian ada lagi Pak Pambudi. Pak Pambudi ini formerly Ketua PMSM Indonesia. Beliau saat sekarang menjabat HR Director dari Bluebird Group. Jadi tolong stay di grup kita, karena kita akan bagikan link yang baru. Dan pastikan jika ada rekan-rekan yang lain yang ingin bergabung bisa disampaikan untuk daftar ke nomor handphone kemarin. Kemudian kita akan bagikan, masukkan ke grup untuk kemudian kita bagikan link meeting Zoom-nya. Terima kasih banyak. Materi nanti mohon izin Pak Imam peserta menanyakan, boleh di-share ya? Silakan. Kalau boleh saya nanti akan tutup dengan beberapa quote ya. Oke, jadi nanti materi akan kami share, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di saat selanjutnya. Yang saya ucapkan selamat menjelang berbuka puasa bagi yang sedang menjalankan puasa Ramadan. Pak Imam, monggo silakan, masih ada kata penutupnya? Ya, silakan untuk materinya bisa dibagikan. Kalau kita bisa memilih Bapak Ibu, kiranya pilihan kita itu merefleksikan harapan, bukan merefleksikan ketakutan. Your choices reflect your hope, not your fears, gitu ya. Nelson Mandela. Dan when you can fly, ketika kita tidak bisa terbang, yuk lari. Ketika kita nggak bisa lari, yuk jalan. Ketika kita nggak bisa jalan, yuk merangkak. Tapi apapun Anda bisa lakukan, bahkan ngesot sekalipun, yang penting Anda akan tetap maju, Bapak Ibu. Bersama-sama menjalani kesulitan yang ada di depan, badai yang ada di depan. Kita percaya segala sesuatu ini atas izinnya dan dia tidak akan kehilangan kontrol. Begitu ya. Sama ketika ada gelap, lampu mati, apa yang kita cari? Satu titik cahaya yang terang di pojokan manapun. Satu titik saja. Mulai dari sana ya Bapak Ibu. Kita lakukannya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menjelang buka puasa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Sebelum berakhir kita akan foto bersama. Silakan videonya dinyalakan yang ada videonya, kemudian senyum selebar mungkin bahwa setelah 1,5 jam kita bersama, makin banyak emosi positif yang sudah dibangun. Kita amin. Aba-aba ya. Oke, nggak apa-apa. 1, oke siap. Senyum, smile, 1, 2, 3. Oke, ada lagi? Sebentar di save 1 dulu. Oke, slide yang berikutnya. Halaman berikutnya. Oke, next.
Oke, sekali lagi 1, 2, 3, smile. Oh, ada Pak Syafiuddin. Halo Pak Udin. Semoga sehat-sehat ya Pak Udin. Oke, ini semua udah foto kah? Fotonya keren itu Pak Udin. Udah foto semua, Kevin? Sudah. Baik, kita sudah foto bersama. Terima kasih banyak kebersamaannya. Kita akan kumpul lagi di acara berikutnya di tanggal 6. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Imam. Thank you. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Imam. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Terima kasih atas semua ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih. Mbak Novi, apakah tadi nggak di-record ya Mbak Novi? Di-record. Oh, boleh ya. Nanti recordnya itu nanti dikirim juga ke grup. Mohon izin ke Pak Imam. Ya. Oke. Pak Imam ya Pak Imam. Recordingnya nanti di-share. Ya. Saya boleh terserah nanti di Bu Novi nanti bagaimana. Ya, supaya masih banyak yang punya mindset positif. Ya. Lebih banyak teman yang lain. Terima kasih yang dari jauh-jauh.